Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Jokowi dan Gibran kembalikan Indonesia ke zaman jahiliyah. Wah. Setelah 1 dekade berkuasa, Presiden ke-7 RI Jokowi meninggalkan warisan buruk ditandai dengan kembali munculnya corak kekuasaan gaya lama, politik dinasti, penurunan integritas di lembaga peradilan dan institusi pemerintah lainnya. Kondisi ini diperparah dengan kemunculan anak kandung Jokowi, Gibran, mendampingi Prabowo. Meneliti Buniani mengatakan Gibran bukan manusia yang lahir dari proses tahap demi tahap meniti karir. Gibran melawan doktrin meritokrasi dalam manajemen modern, yaitu pemberian ganjaran berdasarkan kemampuan. Pak Prabowo juga sering mengingatkan itu, merit. Kita harus menggunakan sistem merit, gitu ya. Jokowi dan Gibran mengembalikan Indonesia ke zaman jahiliyah dengan menghapus semua capaian peradaban dalam bidang politik dan tata negara. Mereka berdua bersekongkol menggerus bangsa ke titik nadir. Itu yang disampaikan oleh Buniani. Ini peringkat kedua ya, penonton terbanyak. Lanjut yang ketiga. Dr. Tifa tantang polisi Jokowi polisikan Betor. Nah, ini Universitas Pasar Pramuka katanya. Jokowi ditantang untuk melaporkan politikus senior PDIP Betor yang menuding ijazah UGM-nya dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Ini kabar baru yang mengejutkan juga ya. Cuman sayang tempatnya di akhir tahun kemarin itu terbakar, jadi sudah tidak ada. Apakah itu upaya menghilangkan jejak? Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah pernyataan Betor ini menghina dan merendah-rendahkan? Tanya Dr. Tifa ya. Kalau memang pernyataan Betor tersebut dianggap sebagai penghinaan, meminta Jokowi segera laporkan ke Polda Metro Jaya, ditantang ini. Kalau iya, ayo laporkan juga mereka ke Polda agar semakin semangat kita membongkar kasus ijazah Pasar Pramuka ini sama-sama. Dengan demikian lanjut Dr. Tifa, akan semakin banyak yang dilaporkan Jokowi karena sudah menghina-hinanya dan merendah-rendahkannya. Ya. Kabar ketiga. Kabar keempat terbanyak di Ermo. Jangan biarkan geng Solo ngelunjak di pemerintahan Prabowo. Geng Solo. Ada yang bilang jangan pakai geng Solo lagi sekarang. Ganti istilahnya jadi gerombolan Jokowi. Waduh. Ibu Siti Markona minta Bareskrim untuk meneliti apakah itu penyakitnya identik dengan faktanya. Ya harusnya kan dokter aja langsung bisa cepat menyampaikan ya. Dokter, bongkar terus bang, tapi jangan berharap pada presiden. Oke. Kita lanjutkan ya. Semakin Prabowo tidak menunjukkan bahwa dia memegang kendali penuh atas pemerintahan, maka semakin berani dan ngelunjak Jokowi dan geng Solo. Ini disampaikan oleh Buniani juga ya. Menurut Buniani, semakin presiden menggunakan budaya tinggi untuk menegur Jokowi, maka semakin muka badak mereka. Geng Solo itu tidak bisa disindir dengan bahasa halus dan bersayap. Mereka harus disemprot dengan kata yang apa adanya. Prabowo harus mulai beradaptasi menggunakan cara dan budaya mereka untuk mengubah dan memotong pengaruh mereka. Jadi kata Buniani begitu, kalau mau mengubah dan memotong orang-orang itu gunakan dengan cara mereka. Gitu. Kalau hanya dengan sindiran nggak mempan mereka. Ini kabar keempat ya. Yang kelima, nah ini yang bukan, tapi tentu harus kita simak karena banyak peminatnya juga. Kopdes Merah Putih jangan ciptakan monopoli baru. Ini disampaikan bahwa koperasi berperan penting membentuk ekonomi rakyat selaras dengan budaya komunal bangsa. Disampaikan oleh Ahmad Labib, anggota Komisi 6 DPR. Cita-cita pendirian koperasi, bentuk ekonomi koperasi itu oleh para pendiri bangsa kita. Memang dianggap sebagai bentuk yang paling cocok dengan budaya kegotong royongan bangsa Indonesia. Ya. Kita tahu ya, mudah-mudahan Kopdes ini tidak menjadi monopoli baru, tapi betul-betul memberdayakan masyarakat sekitar, masyarakat desa. Itu yang paling penting. Dan ya, yuk, dan kita kawal sama-sama, gitu ya. Geser ke kabar berapa ini? Ke-6.
Mulyono, jangan malu akui lulusan Universitas Pasar Pramuka. Dahsyat ini. Nama Universitas Pasar Pramuka viral di media sosial gara-gara politikus senior PDIP Betor Suryadi mengungkap adanya dicetak ulang ya, ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka. Momen pencetakan ijazah itu, kata Betor, dilakukan oleh tim sukses Jokowi jelang pencalonannya di tahun 2012. Buniani dengan nada satir mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemilihan rektor Universitas Pasar Pramuka. Ini 3 dari Buniani ini, kabarnya luar biasa ya, Bang Buniani ini. Pemilihan rektor UPP segera dilaksanakan karena kampus terbakar 2 Desember 2024. Menurut Buniani, Universitas Pasar Pramuka merupakan kampus penghasil alumni paling anti mainstream di dunia. Tapi kan bukan hanya Pasar Pramuka, mungkin pasar-pasar yang lain juga kurang lebih sama ini. Ya ini harus cari tahu juga ini. Ayo Mulyono, jangan malu dong, akui alma maternya. Oke, itu kabar yang ke-6. Geser ke kabar yang ke-7. Kabar terakhir. Kebijakan pejabat geng Solo ganggu pemerintahan Prabowo. Ini upaya bersih-bersih geng Solo yang mengganggu Kabinet Merah Putih dianggap belum terlihat, meski sudah ada upaya dari geng Solo mengganggu pemerintahan Prabowo. Salah satu yang dianggap berperan mengganggu itu adalah Mendagri Tito Karnavian dengan keputusan pemindahan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara, meskipun pada akhirnya diatasi Prabowo, dibatalkan ya. Ya kan bikin repot Pak Prabowo kalau begitu ya. Tito memang harus berperan mengamankan Jokowi dan dinastinya, mengganggu konsolidasi KMP, salah satu tugasnya. Ini disampaikan oleh Hari Purwanto, kirain Buniani lagi. Apalagi kata Hari, isu pemakzulan putra ke-7 Jokowi Gibran dari jabatan Wapres sangat mengganggu Jokowi dan dinastinya. Prabowo sedang memainkan posisinya sebagai Raja Jawa dan menjaga keseimbangan. Upaya bersih-bersih geng Solo belum terlihat, tapi upaya geng Solo mengganggu KMP terlihat dengan kebijakan yang tidak sejalan dengan Prabowo. Malah cenderung terlihat kepentingan dan keberpihakannya pada Jokowi dan dinastinya. Itu disampaikan oleh Hari, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat. Luar biasa. 7 dari 6 topiknya tentang Pak Jokowi. Tapi kita nggak boleh lupakan kabar geopolitik kita ya, agar kita juga bisa ikut waspada. Mau nggak mau dampaknya tetap akan ke Indonesia juga. Masa mau kita biarkan? Kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada gambar Presiden Iran, Amerika dan Israel. Situasi terkini Israel-Iran. Kronologisnya ya, buat diingat, 13 Juni kemarin Israel menyerang fasilitas nuklir dan militer Iran. Dalihnya mencegah program senjata nuklir. Iran nggak tinggal diam, membalas dengan rudal besar-besaran. Timbullah korban dan kerusakan yang signifikan di Israel. Nah, konflik kini memasuki fase langsung antar negara. Bukan lagi sekedar perang proksi dan sudah menelan ratusan korban. Dan dampak global, reaksi dunia, OIC menggelar pertemuan darurat di Istanbul, mendesak gencatan senjata dengan tegas. Indonesia bersama negara lain seperti Saudi dan Oman mengutuk keras serangan terhadap Iran dan menyerukan deeskalasi. Ancaman keterlibatan Amerika Serikat menambah tekanannya, dan masyarakat di kawasan Teluk Arab yang ketakutan dengan konflik regional ini yang terus membesar. Nah, bagaimana implikasinya ke Indonesia? Harga energi global melambung, memberi tekanan terhadap anggaran dan inflasi nasional. Ribuan WNI di kawasan konflik menjadi korban. Ya, sebagian telah dievakuasi, namun tentu negara harus tetap siaga. DPR mendesak juga agar terjadi gencatan senjata, mendukung peran Indonesia di forum internasional seperti OIC ataupun ASEAN. Dan jangan dilupakan perspektif Islam dan umat Islam ini. Kita tahu meski beberapa hadis merujuk pada perang besar di akhir zaman, memang tidak ada rujukan yang khusus untuk konflik Iran-Israel.
Tapi saya kira semangat Islam mengedepankan penjagaan nyawa warga sipil itu harus terus kita gaungkan. Perang hanya dibenarkan jika untuk mempertahankan, bukan untuk menyerang. Nah, OIC dan EUMS, International Union of Muslim Scholars, juga banyak mengeluarkan fatwa yang menyerukan perdamaian dan kecaman terhadap normalisasi dengan Israel. Maka tentu, saya kira kita sebagai bagian dari warga dunia dan juga umat Islam, ini kita harus fokus pada diplomasi yang aktif. Perlu dipimpin oleh Kemlu dan OIC untuk mendorong gencatan senjata serta penghormatan terhadap hukum internasional. Dan yang terutama, nyawa warga sipil. Karena kejadiannya, ya tentu dalam konteks ini Indonesia harus konsisten menolak perang agresif dan menuntut perlindungan terhadap hak hukum. Sebagaimana yang banyak disampaikan oleh warga dunia lainnya. Waspadai propaganda lokal asing. Jaga narasi di dalam negeri agar tidak terpecah belah oleh sentimen global. Dan edukasi publik dengan fakta dan prinsip moderasi Islam. Lindungi WNI secara preventif, teruskan evakuasi, sediakan layanan dukungan psikologis, dan perbaharui kebijakan siaga darurat cepatnya. Maka simpulannya, konflik Israel-Iran saat ini adalah salah satu eskalasi paling serius sejak lama. Dan Indonesia harus segera meresponnya dengan bijak, adil, dan berlandaskan prinsip Islam. Lindungi warga negara, utamakan diplomasi, jaga persatuan nasional, lawan normalisasi ambisi militer yang destruktif. Indonesia, sebagai negara muslim terbanyak, punya peran yang sangat besar dalam hal moral maupun strategis. Bukan hanya menyuarakan, tapi turut meredam agar perang global tidak menjadi ancaman bagi kita. Ini penting sekali untuk kita pahami dan sadari, sehingga kita bisa menjadi bagian dari warga dunia yang membaikan, dari warga Indonesia yang membaikan juga, ya kan? Dan kebaikan itu harus dikelola dengan baik sehingga menjadi kebaikan yang terorganisir.